Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Dila Zalni Putri dengan nomor BP 20101155110010, Nisa Olivia 20101155110025, dan Rosneli Devitasari dengan nomor BP 20101155110039. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai laporan keuangan sektor publik. Teori pelaporan dalam sektor publik. Dalam organisasi sektor publik, ada dua jenis pelaporan yang dikenal, yakni pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas. Sedangkan pelaporan keuangan adalah cerminan dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan suatu organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu. Selanjutnya, jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu. Yang kedua, laporan kinerja keuangan atau laporan surplus atau defisit. Laporan kinerja keuangan atau disebut dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan laba rugi, laporan operasi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Yang ketiga, laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Dari suatu entitas di antara dua tanggal pelaporan menggambarkan peningkatan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus digunakan dalam laporan keuangan. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas selama satu periode tertentu. Yang kelima, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan, catatan laporan keuangan dari entitas. Selanjutnya, fungsi dan tujuan laporan keuangan sektor publik. Mardiasmo menyebutkan tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik sebagai berikut. Yang pertama, kepatuhan dan pengelolaan. Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa. Yang kedua, akuntabilitas dan pelaporan. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Yang ketiga, perencanaan dan informasi otorisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas. Yang keempat, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pengguna dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa atau pelayanan di masa yang akan datang. Yang kelima, hubungan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai. Yang keenam, sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara dalam. Selanjutnya, sistem pelaporan keuangan sektor publik. Yang pertama, dasar kas atau kaspas. Sistem akuntansi dasar kas hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar. Akun keuangan akhirnya akan dirangkum dalam buku kas. Laporan arus kas banyak dipakai dalam akuntansi bisnis, namun sebagai tambahan atas laporan pendapatan dan laporan posisi keuangan. Yang kedua, dasar akrual.
Definisi konsep akuntansi akrual sebagaimana tercantum pada SSAP 2 adalah sebagai berikut. Penerimaan dan biaya bertambah atau diakui karena diperoleh atau dirumuskan atau dimasukkan bukan sebagai uang yang diterima atau dibayarkan dalam jumlah yang sesuai satu sama lain, dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan. Yang ketiga, akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari dasar kas dan prosedur pengendalian anggaran. Sistem akuntansi dana ini mengakui transaksi organisasi ketika komitmen sudah disepakati. Siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, transaksi adalah persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lainnya. Yang kedua, analisis bukti transaksi. Dalam setiap transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Yang ketiga, mencatat data transaksi. Pencatatan transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal. Yang keempat, mengelompokkan dan mengiktisarkan data yang dicatat. Berdasarkan nama akun yang ada, catatan akan transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Yang kelima, penerbitan laporan dan catatannya. Transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian berdasarkan catatan tersebut dibuatlah laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Teknik laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, tahap pencatatan. A. Kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam transaksi dan bukti pencatatan. Yang B. Kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam buku harian atau jurnal. Yang C. Memindah bukukan atau posting dalam jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Yang kedua, tahap pengiktisaran. A. Penyusuran neraca saldo berdasarkan akun buku besar. Yang B. Pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Yang C. Penyesuaian kertas kerja atau neraca lajur. Yang D. Pembuatan ayat jurnal penutup. Yang E. Pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Dan yang F. Pembuatan ayat jurnal pembalik. Yang ketiga, tahap pelaporan. Yang A. Laporan pada unit kerja organisasi. Yang B. Laporan konsolidasi organisasi. Pemakaian laporan keuangan sektor publik. Pemakaian laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasikan dengan menelusuri siapa yang menjadi stakeholder organisasi. Terbit 1981 mengidentifikasikan terhadap 10 kelompok pemakai laporan keuangan. Kelompok pemakaian laporan keuangan tersebut sebagai berikut. Yang A. Pembayaran pajak. Yang B. Pemberi dan bantuan. Yang C. Investor. Yang D. Penggunaan jasa. Yang E. Karyawan atau pegawai. Yang F. Pemasok. Yang G. Dewan Legislatif. Dan yang H. Manajemen. Yang I. Pemilih. Dan yang J. Badan Pengawasan. Anthony mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama lembaga pemerintah atau governing bodies, yang kedua investor dan kreditor, yang ketiga pemberi sumber daya, yang keempat badan pengawas, dan yang kelima adalah konstituen. Sementara itu, Hanley mengklasifikasikan pengguna laporan keuangan sektor publik menjadi 12 kelompok, yaitu yang pertama adalah anggota terpilih, yang kedua adalah masyarakat sebagai pemilih dan atau pembayar pajak, 3. Pelanggan atau klien. Yang keempat adalah karyawan atau pegawai. Yang kelima, pelanggan dan pemasok. Yang keenam adalah pemerintah. 7. Pesaing. 8. Regulator. 9. Pemberi pinjaman. 10. Donor dan sponsor. 11. Investor atau partner bisnis. Yang ke-12 adalah kelompok penekan lainnya.
pengklasifikasian pemakaian laporan keuangan sektor publik menurut Bergovoni dan Anesi Pesina adalah yang pertama, masyarakat pengguna jasa publik, yang kedua, masyarakat pembayar pajak, yang ketiga, perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi. Yang keempat, bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah. Yang kelima, badan dan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB, PBB, dan lain-lain. Yang keenam ada investor asing dan country analyst. Keenam, generasi yang akan datang. Selanjutnya lembaga negara, politik ekonomi seperti partai politik, manajer politik seperti gubernur, bupati, direktur, BUMN, BUMD, dan serikat dagang sektor Governmental Accounting Standard Board atau GASB mengidentifikasikan pemakai laporan keuangan pemerintah menjadi 3 kelompok, yaitu masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab, yang kedua legislatif dan badan pengawasan yang secara langsung mewakili rakyat, yang ketiga investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan atau berpartisipasi dalam proses pemberian pinjaman. Itulah hasil presentasi dari kelompok 10. Saya selaku moderator, jika ada kesalahan dalam kelompok kami, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.